Nah, karena semakin mudahnya kita bisa mendapatkan pinjaman di bank digital, ini bisa membuat opsi kita untuk mengajukan pinjaman itu bisa lebih banyak ya di bank digital A kah atau B kah dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini kita akan coba membahas membandingkan pinjaman mana yang membayarnya itu lebih murah gitu ya, antara pinjaman di Sibank dengan pinjaman di Shopee Pinjam. Oke, sebelum kita lebih lanjut untuk membandingkan, pinjaman mana yang cicilannya lebih murah gitu ya, antara bank digital Sibank dengan Shopee Pinjam, tak bosan-bosannya saya mengingatkan bahwa bagi teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman di bank digital apapun ataupun di platform apapun, gunakan pinjaman secara bijak ya. Mungkin untuk modal usaha ataupun modal kerja dan sebagainya. Dan kalian juga harus bisa menghitung-hitung, panjangnya tenornya berapa sesuai dengan kemampuan teman-teman ya, supaya tidak galbay ataupun supaya teman-teman tidak mendapatkan denda begitu ya. Nah, oke langsung saja kita coba bandingkan ya jika kita meminjam di Sibank dengan di Shopee Pinjam. Kita nanti akan coba bandingkan nominalnya sama, tenornya sama, lalu bisa kita tarik simpulan bahwa platform mana yang cicilannya lebih murah begitu ya. Oke, langkah pertama yaitu kita buka dulu untuk bank digital kita di Sibank ya. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, kalian perhatikan pada bagian ini Sibank Pinjam. Nah, bagi teman-teman yang akun bank digital Sibanknya masih belum ada fitur Sibank Pinjamnya, kalian bisa cek pada video yang ini ya, untuk bagaimana cara memunculkan fitur Sibank Pinjam ini. Nah, ini untuk limit awal saya, ini mendapatkan limit pinjaman sebesar 15 juta ya. Nah, kita bisa klik saja pada bagian cairkan ini. Nah, oke, untuk mempermudah dari pembahasan pada video kali ini, coba kita langsung saja buka pada aplikasi Shopee Pinjamnya ya, supaya kita bisa membandingkan antara Sibank Pinjam dengan Shopee Pinjam. Untuk membuka fitur S Pinjam, kita bisa membuka aplikasi Shopee kita, lalu kalian bisa klik pada bagian saya ini, lalu kalian bisa klik pada bagian S Pinjam. Nah, ini di akun saya untuk limit pinjamannya yaitu sebesar 9 juta ya. Nah, ini memungkinkan untuk setiap akun itu limitnya berbeda-beda dan ketentuannya berbeda-beda. Nah, seperti yang akun saya satunya lagi, itu limit S pinjamnya yaitu sebesar kurang lebih sekitar 17 jutaan ya. Nah, jadi teman-teman tidak usah bingung ya jika nanti ketentuan ataupun limitnya berbeda. Yang terpenting kalian paham nanti kesimpulan di akhirnya seperti apa begitu ya. Nah, oke coba kita klik saja pada bagian ajukan ini. Nah, maka tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Ini perbedaan tampilan dari masing-masing platform pinjaman. Ini yang sebelah kanan adalah Sibank Pinjam, lalu yang sebelah kiri ini adalah S Pinjam gitu ya. Oke, kita coba lihat pada bagian nominalnya terlebih dahulu ataupun limit yang tersedia. Jika di Sibank saya, ini limit tersedianya adalah 15 juta, lalu di S Pinjamnya yaitu sebesar 9 juta. Sekali lagi, masing-masing akun ini memungkinkan berbeda ya, setiap kali kalian mendaftar ataupun mendapatkan limit tambahan gitu ya. Lalu yang kedua yaitu minimum untuk meminjam. Nah, ini juga ada perbedaan ya. Untuk di Shopee Pinjam tersedia mulai dari 500.000 hingga 9 juta, yang artinya adalah minimal kita kalau mau meminjam pada S Pinjam yaitu sebesar 500.000 seperti itu ya. Nah, kita coba bandingkan dengan Sibank Pinjam, ini limit minimumnya jauh lebih rendah ya, yaitu kita meminjamnya dengan nominal 100.000 saja, kita sudah bisa meminjam di Sibank Pinjam. Nah, itu sudah ada perbedaan pada limit minimum untuk kita meminjam. Hal yang kedua yaitu durasi pinjaman ataupun tenor. Nah, kalau di Shopee Pinjam saya itu ada 4 pilihan ya, yaitu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Nah, kalau di Sibank Pinjam saya untuk tenornya ataupun periode pinjamannya itu hanya 3 pilihan ya, yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nah, untuk tenor ini juga sama dengan limit pinjaman, ini memungkinkan setiap akun berbeda. Semakin akun kalian terpercaya, semakin histori pinjaman kalian itu bagus, ini memungkinkan untuk periode pinjamannya jauh lebih banyak ya dan jauh lebih bervariasi. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas untuk bunga per bulan. Kalau di Sibank Pinjam punya saya ini yaitu 2% ya. Nah, untuk di Shopee Pinjam kita bisa mengeceknya pada bagian tagihan bulanan ini, kita klik lalu kalian perhatikan pada bagian ini. Biaya cicilannya yaitu 3,95% per bulan. Nah, ini sudah ada perbedaan ya, yang Sibanknya 2%, kalau ini di atas 3%.
hampir 4%, 2 kali lipat ya. Lalu next untuk biaya pencairannya ataupun biaya adminnya, kalau di Si Bank Pinjam ini adalah gratis ya. Nah, kalau di Shopee Pinjam ini sebesar 1%. Nah, oke, selanjutnya coba kita masukkan nominal pinjamannya supaya kita bisa mengetahui perbedaan secara lebih detail gitu ya. Misalkan kita sama-sama memasukkan angka Rp500.000 seperti ini. Misalkan yang S pinjam juga saya masukkan 500.000 seperti ini. Nah, selanjutnya untuk tenornya sama-sama kita buat 3 bulan ya, supaya sama ketentuannya ataupun yang kita pilih gitu ya. Nah, oke, coba kita bandingkan untuk cicilan per bulan ataupun biaya-biaya yang ada di sini. Nah, untuk jumlah yang diajukan sama-sama 500.000 ya. Lalu untuk biaya pencairannya ataupun biaya adminnya ini kalau di S pinjam sebesar 1% seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu sebesar Rp5.000. Lalu uang yang kita terima yaitu sebesar Rp495.000 ya. Lalu jika di Si Bank Pinjam jumlah pencairannya 500.000, lalu untuk biaya adminnya gratis, jadi kita terima utuh Rp500.000 ya. Lalu kita cek untuk tagihan tiap bulannya, ini sama-sama 3 bulan ya. Yaitu kalau di Si Bank kita buka terlebih dahulu, lalu yang di Shopee juga kita buka. Nah, untuk cicilan bulan pertama kalau di Si Bank Pinjam itu rata ya, bulan pertama, kedua, ketiga yaitu Rp176.667. Lalu jika di Shopee Pinjam sebesar Rp186.432. Nah, jika dilihat dari nominalnya, memang pinjaman di Si Bank Pinjam ini terkesan lebih sedikit bunga ataupun potongannya ya. Dan cicilannya pun juga lebih rendah daripada di Shopee Pinjam. Meskipun untuk nominal tenornya kita buat sama. Nah, seperti itu ya perbedaan antara Si Bank Pinjam dan Shopee Pinjam. Nah, tetapi hal yang perlu kalian pahami atau mengetahui gitu ya, dari masing-masing aplikator ataupun penyedia jasa pinjaman itu biasanya ada promo. Nah, hal-hal semacam ini yang bisa kalian manfaatkan ya. Tidak terpatok jika pada video kali ini kita bisa meng-compare antara Si Bank dan Shopee, ternyata lebih murah Si Bank. Lalu bulan berikutnya tetap lebih murah Si Bank, itu tidak menjamin ya. Tergantung promo yang ada pada aplikator tersebut. Nah, misalkan nih tampilannya seperti ini. Ini adalah akun lain S pinjam saya ya. Ini ada promo yaitu potongan sebesar 15% pada cicilannya. Nah, hal ini akan membuat tentunya cicilan tiap bulannya yang perlu kita keluarkan itu juga jauh lebih murah ya. Nah, di Si Bank Pinjam pun juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Ada promo-promo yang kita bisa manfaatkan supaya cicilan ataupun uang yang kita kembalikan itu bunganya tidak terlalu besar seperti itu ya. Nah, oke, selanjutnya untuk melanjutkan pinjaman ini kalian bisa klik, kalau di Shopee Pinjam kalian bisa klik saja lanjutkan, lalu kalian pilih lanjutkan dan kalian bisa isikan password dari Shopee Pinjam teman-teman ya. Nah, kalau di Si Bank caranya kalian bisa klik saja pada bagian kotak ini, kalian centang, lalu kalian bisa klik konfirmasi, lalu kalian bisa memasukkan PIN teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu tadi ya tentang perbandingan antara bank digital Si Bank dengan Shopee Pinjam, mana yang lebih murah untuk cicilannya gitu ya. Yang bisa ditarik kesimpulan, kita tidak bisa serta-merta ya untuk melihat mana yang lebih murah. Ya tergantung promo pada saat itu. Bisa jadi Shopee Pinjam yang lebih murah karena mungkin pada saat itu ada fitur promonya. Bisa jadi di Si Bank Pinjam ini juga lebih murah karena mungkin pada saat itu ada promonya juga. Nah, untuk menyikapinya ya teman-teman bisa cek aja ketika teman-teman memang benar-benar membutuhkan dana instan ataupun pinjaman gitu ya. Kalian cek promo mana yang sedang tersedia. Ya, kalian bisa memilih platform tersebut ya untuk memilih ataupun bisa mendapatkan cicilan yang paling murah. Nah, semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang juga bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.